Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kecerdasan naturalis pada anak usia dini. Nah, anggota dari kelompok 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Anissa Nurul Afifah NIM 183131040. Yang kedua ada Bella Setianingrum NIM 183131048. Yang ketiga ada Afifah Lina Khuratul Aini NIM 183131050. Yang keempat ada Galuh Wastiloka NIM 183131056. Yang kelima ada Erika Widya Astuti NIM 183131058. Yang keenam ada Ukti Ayu Maulana NIM 183131062. Dan yang terakhir ada Yesi Sulistiyowati NIM 183131085. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Afifah NIM 183131040. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kecerdasan naturalis. Sebelum itu, kita masuk pengertian dari kecerdasan naturalis, kita harus mengetahui pendapat dari beberapa ahli. Di sini kami mengambil dari 3 pendapat para ahli. Yang pertama menurut Howard Gardner, yang kedua menurut Budi Ningsih dan Muhammad, dan yang ketiga dari Senada dan Sentiani. Nah, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, menurut Howard Gardner, kecerdasan naturalis merupakan kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun di lingkungan. Yang kedua, menurut Budi Ningsih dan Muhammad, kecerdasan naturalis merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan individu mengenali, memahami, mengenali tanda-tanda pada lingkungan alam atau perubahan alam dengan melihat tanda-tandanya. Yang terakhir atau yang ketiga menurut Sentana dan Sentayani, kecerdasan naturalis merupakan kecerdasan yang melibatkan kemampuan mengenali bentuk-bentuk alam di sekitar seperti bunga, alam, dan binatang sekitarnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Bella Setianingrum. Saya Bella Setianingrum NIM 183131048. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian kecerdasan naturalis. Berdasarkan pendapat para ahli yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan naturalis merupakan kemampuan untuk mengenali, mengungkapkan, membedakan, serta mengklasifikasi terhadap apa yang dijumpai di alam maupun di lingkungannya. Kecerdasan naturalis berkaitan dengan kepekaan dalam mengapresiasi alam dan lingkungan sekitar. Kecerdasan naturalis ini dapat dilihat dari kecintaan terhadap alam dan lingkungan melalui berbagai kegiatan, seperti kegiatan kepedulian atau melestarikan lingkungan alam sekitar. Kecerdasan naturalis juga mengenali dan mengklasifikasi spesies, baik flora dan fauna. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sifat-sifat kecerdasan naturalis. Nah, di sini terdapat 18 sifat kecerdasan naturalis. Yang pertama, sangat aman berada di alam terbuka. Yang kedua, sangat peduli dengan alam sekitar. Yang ketiga, merasa terhubung dengan alam. Yang keempat, bisa mengenali jenis flora dan fauna. Yang kelima, bisa mengenali pola dan warna berbagai flora dan fauna. Yang keenam, pandai mengelompokkan flora dan fauna. Yang ketujuh, sangat observatif pada alam dan isinya. Yang kedelapan, selalu haus akan ilmu yang berhubungan dengan alam. Yang kesembilan, menikmati momen mengeksplorasi alam terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Galuh Wastiloka NIM 183131056. Di sini saya mempresentasikan dari sebelumnya, yaitu Mbak Afifah, mengenai sifat kecerdasan naturalis. Nah, dari sifat kecerdasan naturalis ini yang ke-10 yaitu mengerti akan fenomena yang ada di alam.
Kemudian yang ke-11, melihat dengan detail setiap benda yang ada di alam sekitar. Kemudian 12, sangat menyayangi berbagai jenis binatang. 13, lebih memilih buku atau video tentang alam. 14, mencari musik yang berkaitan dengan alam. Yang ke-15, sering membuat kerajinan dari alam seperti dari rotan dan sebagainya. Kemudian yang ke-16, sangat mengamati perubahan iklim maupun musim. Yang ke-17, selalu suka diajak ke kebun binatang, pet shop, dan lain-lain. Dan yang terakhir, lebih menyukai kegiatan alam. Kecerdasan naturalis anak usia dini. Anak-anak adalah makhluk naturalis sejati. Armstrong tahun 1999. Pada anak-anak TP, AKP, dan TK, kecerdasan natural terdeteksi melalui indikator berikut. Ada 3. Yang pertama, anak lebih banyak di luar kelas daripada di dalam kelas, senang mendekat ke jendela dan melihat keluar. Yang kedua, anak cenderung tertarik pada binatang-binatang dan mencari sarang binatang tersebut. Yang ketiga, anak gemar mengumpulkan mini toys binatang. Halo, perkenalkan saya Ukti Ayu Maulana, nomor induk mahasiswa 183131062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk mengembangkan kecerdasan naturalis pada anak usia dini. Banyak sekali cara untuk mengembangkan atau menstimulasi kecerdasan naturalis pada anak usia dini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajak anak untuk jalan-jalan di alam terbuka. Kemudian, orang tua dapat melakukan diskusi dengan anak mengenai apa saja yang ada di alam sekitar. Kemudian, yang kedua, melakukan percobaan sederhana atau bereksperimen untuk anak seperti warna-warna pelangi, sifat air, sifat udara, sifat api, dan bereksperimen tentang gejala alam. Contohnya seperti percobaan gunung meletus, percobaan tanah longsor, percobaan banjir, dan sebagainya. Yang ketiga, membuat kerajinan tangan tentang gejala alam. Dalam aktivitas ini, guru atau orang tua dapat mengajak anak untuk membuat hasil karya mengenai alam. Di sini anak akan mengetahui apa saja yang ada di alam. Kemudian, guru atau orang tua dapat melakukan diskusi dengan anak, sehingga anak akan mengetahui konsep apa saja yang ada di alam sekitar. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti menggambar keindahan alam, kolase warna-warna pelangi, dan kolase dari daun-daun. Kemudian yang keempat, mencari batu-batu unik. Dalam aktivitas ini, anak dapat diminta untuk mencari batu-batu dengan ukuran yang berbeda-beda ataupun bentuk yang berbeda-beda, seperti besar kecilnya, kemudian sisinya halus atau kasar, warnanya putih atau hitam, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, dapat mengajak anak untuk bercocok tanam, dapat menanam bunga, sayur, buah-buahan. Nah, dalam kegiatan ini tentunya harus disesuaikan dengan anak dengan memilih tanaman yang tidak berduri, tidak berbulu, dan tidak berdaun kasar. Nah, pada pemilihan tanaman dapat dipilih tanaman yang cepat berbuah ataupun berbunga seperti sayur terong, tomat, stroberi, dan berbagai tanaman lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Yesi Sulistiawati dengan NIM 183131085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengembangkan kecerdasan naturalis. Yang selanjutnya yaitu adalah memelihara binatang. Dengan kita memelihara binatang, kita dapat mengajarkan anak untuk melatih empati dan tanggung jawab anak. Kita dapat mengajar anak-anak melalui binatang yang perawatannya mudah dan juga aman untuk anak seperti kelinci, ayam, kura-kura, ikan, dan hamster. Nah, selain mengajak anak untuk memelihara binatang, kita juga dapat
mengajak anak untuk pergi ke kebun binatang. Dengan kita mengajak anak ke kebun binatang, anak langsung dapat mengerti binatang-binatang yang tidak dapat dipelihara di rumah seperti singa, jerapah, buaya, dan hewan-hewan lainnya. Dari situ kita dapat mengajari anak atau mengenalkan anak mengenai bagaimana jumlah kaki anak, berapa jumlah kaki anak, bagaimana tempat tinggalnya, bagaimana cara makannya, apa yang dimakan, bagaimana tekstur kulitnya, warna kulitnya, dan lain sebagainya. Hal ini dapat mengajarkan anak untuk mengerti bagaimana macam-macam dan jenis binatang secara langsung. Nah, kegiatan yang selanjutnya yaitu adalah mengajak anak untuk pergi ke museum alam. Museum alam sendiri itu bisa berupa museum geologi ataupun museum ilmu pengetahuan alam. Di museum itu kita dapat mengenalkan alam mengenai beragam manusia, binatang, dan juga tumbuhan yang ada di masa lalu. Selain itu juga kita dapat mengenalkan mengenai anatomi tubuh manusia dan juga binatang. Kegiatan ini dapat membuat anak menjadi lebih kritis terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu adalah kegiatan berkemah. Kegiatan berkemah ini dapat mengajarkan anak atau mengenalkan anak bagaimana cara hidup di lingkungan alam. Kita akan dapat mendekatkan anak secara langsung dengan alam, berkecimpung langsung dengan alam dan tinggal di dalam alam. Bagaimana rasanya tinggal di dalam lingkungan terbuka, seperti kita dapat mengajarkan anak mengenai tumbuhan-tumbuhan yang tinggi, suara binatang, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dapat melatih anak untuk lebih mencintai alam, dekat dengan alam, dan juga mengajarkan anak untuk menjaga lingkungan alam. Caranya yaitu adalah ubahlah hidup kamu hari ini, jangan mempertaruhkan masa depanmu, bertindaklah sekarang tanpa penundaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan dapat disampaikan di dalam forum diskusi mata kuliah kecerdasan majemuk kelas 7B. Terima kasih.